wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan kakak Septi Khairunisa, kakak dari kelas PGMI 4A di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam MISD yang diampu oleh Ibu Hamidah Abdul Somad Alvin Ni'mati. Nah, pada kali ini kita akan belajar mata pelajaran SKI yaitu peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Nah, ada yang sudah tahu bagaimana sih keadaan Nabi Muhammad dulu ketika hijrah ke Taif? Nah, supaya kita tahu bagaimana peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke kota Taif, kita simak penjelasan video pada materi kali ini ya. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Topik bahasan yang akan kita pelajari pada materi hari ini adalah yang pertama, bagaimana sih peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif? Lalu yang kedua, apa saja sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Taif? Dan yang ketiga, bagaimana kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah ke kota Taif? Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Kota Taif terletak di sebelah tenggara kota Mekah. Kota Taif adalah kota yang sangat bersejarah dalam perkembangan agama Islam. Nah, jarak kota Taif sampai Mekah kurang lebih sekitar 65 km. Nah, kota Taif sendiri merupakan salah satu kota yang diistimewakan oleh Allah SWT. Nah, kenapa? Karena dalam salah satu ayat Al-Quran terdapat ayat yang menerangkan tentang kota Taif, yaitu terdapat pada Quran surat Zuhruf ayat 31 yang artinya, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, yaitu Mekah dan Taif ini? Nah, pada ayat tersebut menerangkan bahwa kota Taif dianggap setara kedudukannya dengan kota Mekah. Menurut Tabaqat Ibnu Sa'ad, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Nah, siapa sih yang menemani Nabi Muhammad SAW pergi hijrah ke Taif? Nah, Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif ditemani oleh sahabatnya, yaitu Zaid bin Harisah. Nah, Nabi Muhammad pergi ke Taif dengan tujuan untuk mencari bantuan keluarganya yang ada di Taif, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalil dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal serta sahabatnya yaitu Habib. Nah, setelah tiba di Taif, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah para pemuka Bani Thaqif yang merupakan orang berkuasa di daerah tersebut. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang Islam dan mengajak mereka agar beriman kepada Allah SWT. Lalu, bagaimana sih tanggapan penduduk Taif terhadap kedatangan Nabi Muhammad? Nah, penduduk Taif menolak secara mentah-mentah dan menjawab dengan perkataan yang kasar. Akhirnya, Nabi Muhammad SAW bangkit dan meninggalkan mereka. Nabi pun berharap agar kedatangannya tidak diketahui oleh kaum Quraisy. Namun, mereka menolak. Mereka justru mengerahkan kaum penjahat serta para budak
untuk menyerang dan melempari Nabi dengan batu. Nah, hal ini mengakibatkan cedera pada kedua kaki Nabi Muhammad SAW. Nah, Zaid bin Harithah pun berusaha keras untuk melindungi beliau, tetapi ia sendiri juga terluka. Nah, ternyata penduduk Taif tersebut sudah dihasut oleh Abu Jahal untuk tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi pun meninggalkan Taif untuk menghindari kejaran penduduk dengan kondisi pakaian yang berlumuran darah serta penuh luka. Nah, dengan demikian, hijrah ke Taif yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang bertujuan untuk mendapat bala bantuan dari saudara Nabi dapat dikatakan tidak berhasil. Penyebab Nabi Muhammad hijrah ke Taif diantaranya adalah yang pertama karena tekanan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Kaum kafir Quraisy semakin sering mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad setelah Khadijah istri beliau dan Abu Thalib pamannya wafat. Mereka menganggap tidak ada lagi orang yang disegani dan melindungi beliau. Kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif dengan harapan dapat menyebarkan agama Islam dengan tenang dan damai. Lalu beliau juga berharap akan mendapat dukungan dan bantuan dari saudara-saudaranya. Namun kenyataannya berbeda. Beliau justru dihina, diusir, dan dilempari batu hingga terluka oleh penduduk Taif. Hingga Nabi Muhammad SAW kembali lagi ke Mekah. Lalu, bagaimana sih kesabaran Nabi Muhammad dalam peristiwa hijrah ke Taif? Kesabaran Nabi Muhammad SAW selalu diuji. Nah, pada awalnya, beliau mendapat ujian harus berpisah dari orang yang begitu berarti baginya, yaitu Abu Thalib dan Khadijah. Nah, meski dalam keadaan sedih yang mendalam, namun Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan dakwahnya. Nah, ujian dan cobaan kembali datang ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Taif. Nabi Muhammad memperoleh perlakuan kasar, terus hinaan, dan pengusiran. Bahkan beliau diserang hingga terluka. Dalam kondisi seperti itu, datanglah malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk menghukum penduduk Taif yang telah berlaku kejam kepada beliau. Nah, namun beliau menolak. Beliau justru berdoa dengan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, yang artinya, ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku ini, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Bahkan, beliau tidak lupa mendoakan agar keturunan masyarakat Taif kelak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika penduduk Taif menolak dakwahnya, Nabi Muhammad memutuskan untuk kembali ke Mekah. Sebelum sampai di kota Mekah, beliau beristirahat sambil membersihkan lukanya di suatu perkebunan anggur milik Utbah dan Syaibah, anak dari Robi'ah. Lalu, apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW beristirahat di kebun anggur tersebut? Nah, setelah Rasulullah SAW sampai di kebun milik Utbah bin Rabi'ah, kaum penjahat dan para budak yang mengejarnya berhenti dan kembali. Tetapi tanpa diketahui, ternyata beliau sedang diperhatikan oleh dua orang anak Robi'ah yang sedang berada di dalam kebun. Nah, setelah merasa tenang di bawah naungan pohon anggur itu, Rasulullah SAW mengangkat kepalanya seraya berdoa. Mendengar doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, hati kedua anak Robi'ah pemilik kebun tersebut bergerak. Mereka merasa iba kepada Rasulullah. Mereka memanggil pelayannya yang bernama Adas untuk menyuruhnya mengambilkan buah anggur dan memberikannya kepada Rasulullah.
Ketika Adas meletakkan anggur itu di hadapan Rasulullah SAW dan meminta beliau untuk memakannya, Rasulullah mengulurkan tangannya seraya mengucapkan Bismillah. Kemudian dimakannya anggur tersebut. Adas terkejut mendengar ucapan Rasulullah. Nabi pun menceritakan bahwa dirinya adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama Islam seperti halnya nabi sebelumnya. Seketika itu juga Adas berlutut di hadapan Rasulullah. Lalu Adas mencium kepala, kedua tangan, dan kedua kaki beliau. Nah, alhamdulillah Adas sekarang masuk Islam. Kesabaran Rasulullah SAW ketika hijrah ke Thaif menjadi teladan bagi umatnya dalam menegakkan suatu kebenaran. Nah, begitu mulia sifat Nabi Muhammad meskipun hatinya terluka. Namun, Nabi Muhammad SAW tidak dendam kepada penduduk Thaif. Kisah perjalanan Rasulullah SAW ke kota Thaif sungguh memiliki makna dan hikmah. Meskipun kita tidak bisa menyamai akhlak mulia beliau, setidaknya kita bisa mengambil hikmah untuk tetap memiliki harapan yang baik meskipun harapan itu tidak jauh dari kita. Kita pun sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala juga harus senantiasa berserah diri kepada Allah, menyerahkan segala urusan hanya kepadanya. Lalu, kita sebagai umat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh patah semangat dikala ujian mendera dan juga tidak menjadi manusia yang suka menyimpan dendam di dalam hati. Dan yang terpenting adalah selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam kesedihan pasti ada hikmahnya. Di dalam kesulitan pasti ada jalan keluarnya, dan di dalam kegelapan pasti akan datang cahaya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.